Perkenalkan, nama saya Tima Warnadia, Unit Kerja SD Negeri 3 Sijambur, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Saya mahasiswa PPG gelombang pertama STPK Santo Fransiskus Semarang. Pada hari ini akan melakukan PPL. Terima kasih. Selamat pagi anak ibu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, tamas, ceria, luar biasa. Terima kasih semuanya yang baik. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini yang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengawali pertemuan kita hari ini dengan berdoa dan bernyanyi. Nanti yang memimpin doa, siapa yang sudah memimpin doa hari ini? Yelmira, Bu. Jangan memimpin doa ya. Kita mengawali dengan bernyanyi. Coba berdiri. Senja naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Yang naik anak Kristus, yang naik anak Kristus. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, jalannya nubruk, jadi nggak bisa duduk, jadi nggak bisa duduk. Oke, baik. Berdoa dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang berkata tinggi di dalam kerajaan surga, dapat sekarang kami mau memulai pelajaran kami, berkatalah kami agar kami bisa menerima pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami kepada kami. Begitu dengan guru-guru kami, Pak, berilah mereka kesabaran ketabahan agar mereka sabar dan tabat mendidik kami anak-anak-Mu. Inilah doa kami, Pak. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Prie, Ibu. Oke, semoga cepat sembuh ya. Elmira, Fitri, Siren, Pandi, Gabriel, Joseph, Prima, Mariska, Mita Deni, Resi, Virton, Gabriela. Oke, baik. Baik, sebelum kita lanjut pembelajaran kita buat dulu tepuk SD Negeri 3 Sijambur. Masih ingat kan? Masih, Bu. Tepuk SD Negeri supaya semangat dan supaya tidak ngantuk, iya kan? Oke, baik. Kita mulai tepuk SD Negeri 3 Sijambur ya. Mulai 1, 2, iya. Tepuk SD Negeri 3 Sijambur. Aku anak SD 3 Sijambur. Cinta damai paling oke. Yes, yes, yes. Tahan dulu semangat. Baik, anak didik kami yang menjadi kompetensi awal kita pada pagi hari ini, pada pembelajaran kita pada hari pentingnya menaati perintah Allah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Baik. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik memahami 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Nah, yang menjadi kriteria ketercapaian tujuan kita pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik menyebutkan isi 10 perintah Allah melalui diskusi kelompok berdasarkan kitab suci,
Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Nanti di pembelajaran kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, yang kedua, peserta didik menuliskan 4 contoh perwujudan 10 perintah Allah dalam hidup sehari-hari dengan tepat. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan salah satu perintah Allah dalam situasi kehidupan nyata dan menggunakan 10 perintah Allah sebagai pedoman dan mengambil keputusan moral. Nah, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memasuki lebih dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau tanya dulu, bagaimana cara kita untuk menunjukkan cinta kepada Tuhan? Tidak menyebut nama Tuhannya, tidak menyebut namanya secara tidak hormat. Ya, Jose bilang jangan menyebut Tuhan secara tidak hormat. Yang kedua, mengapa kita harus mengikuti 10 perintah Allah? Oke, baik, nanti kita akan mendalami di pembelajaran selanjutnya ya. Yang ketiga, perintah apa yang paling mudah kamu ingat? Menyebut nama Tuhan secara tidak hormat. Oke. Nah, manusia selalu hidup dalam kebersamaan. Maka dalam kebersamaan itu dibutuhkan sebuah aturan. Kita hidup bersama dengan orang lain. Maka perlu dibutuhkan aturan. Aturan tersebut dapat menjadi kehidupan bersama dalam berjalan dengan baik. Supaya berjalan dengan baik, maka dibutuhkanlah aturan. Aturan membatasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Aturan itu membatasi apa yang bisa dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, 10 perintah Allah menjadi pedoman bagi bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Nah, 10 pedoman itu juga menjadi pedoman hingga saat ini karena masih relevan dengan zaman sekarang. Dengan belajar tentang materi inilah, maka kita diajak untuk semakin memahami pentingnya peraturan dalam hidup bersama dengan pedoman pada 10 perintah Allah. Maka dan itulah kita perlu mempelajari 10 perintah Allah. Tentang sikap mematuhi peraturan dan tidak mematuhi peraturan. Di video ini nanti kamu akan menyaksikan secara bersama-sama, jangan hanya ditonton, disimak apa isinya. Sudah? Baru setelah itu nanti kita akan masuk untuk memperdalam video itu nanti Ibu akan membagikan IKPD, lembar kerja siswa. Itulah yang kita jawab nanti setelah menyimak video tersebut. Oke, sekarang mari kita menyaksikan video pembelajaran kita mengenai tentang peraturan. Joy, hai. Chris, kau mata-matai ayahmu? Tidak memata-matai. Begini, dengar. Ayah sudah berminggu-minggu mengerjakan proyek super rahasia, tapi aku tidak diizinkan masuk. Apa yang ayah sembunyikan? Ya ampun, ayah kehabisan ambigorium 233. Ayah tidak bisa selesaikan penemuan ayah tanpa itu. Apa ada yang bisa aku bantu selama ayah pergi? Tidak. Chris, ingat, jangan masuk ke laboratorium. Cukup jelas? Baik ya. Bagus, baiklah, ayah pergi dulu. Hei, pintunya terbuka. Sebaiknya kita pastikan semuanya aman. Di sini ya, apa yang terjadi dalam video itu jangan hanya ditonton. Simak. Apa ini? Pemindah itu menunjukkan ini adalah terbang pribadi, tapi lebih ringkas dan efisien daripada rancangan sebelumnya. Mungkin tidak masalah kalau kamu misalnya mencobanya sebentar. Chris, jangan lupa kau harus tanya ayahmu. Tenang saja Gizmo, tidak apa-apa. Hey!
Kita tidak mungkin bisa membereskannya sebelum ayah pulang. Cinta, itu tidak tepat. Bukankah kamu yang tidak menaati perintah ayah? Ya ampun, apa yang harus kita lakukan? Oh, beras untuk kurang. Christopher, astaga, apa yang terjadi di sini? Aku mengaku ayah, aku masuk ke lab meskipun ayah sudah melarang. Aku melihat alat terbang itu dan... Kau manusia. Kadang-kadang manusia tidak mengikuti aturan, walaupun tahu itu salah. Maaf ayah. Ayah masih menyayangiku. Ayah selalu menyayangimu, Chris. Tapi nak, karena kamu tidak taat, tentu saja ada akibatnya. Selama 1 bulan ke depan, kau tidak boleh ke mall dengan temanmu atau main skateboard. Kau juga harus membereskan lab ini, beli lampu, perbaiki kursi, bersihkan jendela. Tenang saja, Chris. Aku bisa membereskan semuanya dengan sekejap. Ayo, siapa yang pernah gak taat sama orang tua? Atau sama guru di sekolah? Atau jangan-jangan sama guru sekolah minggu? Kalau pernah, ketidaktaatan apa yang pernah kalian lakukan? Terus, apa yang kalian dapat dari ketidaktaatan kalian itu? Pasti semuanya jadi berantakan. Atau kalian jadi ketahuan terus dimarahin. Atau bahkan kalian pikirin cara untuk menyembunyikannya dan berbohong atau menarik orang lain. Sebenarnya kenapa sih kita itu bisa tidak taat? Kenapa tuh? Pasti itu karena kita gak mau percaya ke orang dewasa. Apalagi coba karena kita. Sekarang anak didik, ibu bagi dalam beberapa kelompok. Nanti ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 nanti namanya kelompok Maria. Kelompok 2 disebut yaitu Joseph. Kelompok 3 kelompok Petrus. Kelompok 4 kelompok Johannes. Nanti yang ibu panggil namanya, nomornya berarti itu masuk dalam kelompok ini. Ya? Dengarkan, silakan langsung berkelompok, boleh disatukan mejanya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan langsung bergerak. Yang pertama, Amran kelompok 2, Christian kelompok 3, Tria 4, Elmira 1, Fitri 3, Siren 1, Fandi 2, Gabriel 2, Jose 3, Baprima 4, Mariska 2, Mita Demi 4, Resi 3, Firton 4, Petrina 1, Farel 1. Ayo, silakan kelompok 1 di sini. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan. Ayo cepat bergerak. Ayo cepat bergerak. Ayo. Kelompok 1 diulang sekali lagi ya. Yang kelompok 2 itu Amran, Pandi, Gabriel, Mariska. Baik, sekarang ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini lembar kerja peserta didik. Nanti akan ada pertanyaan di dalamnya, pendalaman tentang video yang kita tonton tadi. Silakan dijawab pertanyaannya. Tentukan siapa nanti ketua kelompoknya. Masing-masing saling bekerja sama. Tidak ada yang tidak bekerja.
saling berbagi, saling membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Silakan lihat gambarannya. Buka di halaman pertama. Baca. Sudah? Lihat. Oke. Sudah bisa? Sudah dapat? Sudah? Sudah? Sudah dibuka? Sudah? Oke, masing-masing lihat di lembar yang pertama. Ada pertanyaan seperti ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi dalam video? Silakan lihat. Ada apa yang terjadi dalam video? Baru yang kedua, siapa saja tokoh utama yang ada dalam video tersebut? Yang ketiga, apa masalah utama yang dihadapi tokoh tadi? Ya, baru bagaimana cara tokoh menyelesaikan masalah tersebut? Apa pesan yang ingin disampaikan oleh video itu? Dan bagaimana perasaanmu setelah menonton video itu? Yang berikutnya, apa adegan yang menurutmu penting? Mengapa? Dan apa yang kamu lakukan jika kamu berada di situasi yang sama dalam tokoh dalam video? Ayo silahkan kerjanya. Waktunya Ibu kasih kurang lebih 7 menit. Silakan kerja. Tidak ada yang tidak bekerja. Saling bekerja sama antara satu dengan yang lain. Saling membantu. Saling membantu. Saling membantu. Ayo. Saling membantu. Tidak ada yang tidak bekerja. Oke? Semua saling bekerja. Ayo, ayo. Ya, semua kelompok bekerja ya, tidak ada yang tidak bekerja. Silakan diskusikan apa jawabannya berdasarkan dari pembelajaran video yang sudah kita tonton tadi ya. Ya, Virton. Ya, mendekat sama kawannya ya. Oke, lihat. Ditanya kawannya, kira-kira siapa, kan beda-beda. Tadi yang melihat awalnya di awal video pembelajaran tadi apa? Siapa nama tokohnya? Ya. Sebentar ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita nanti, untuk diskusi, untuk presentasi, kita lakukan dulu biar semangatnya tetap ya. Kita bernyanyi dulu. Silakan berdiri. Kita berdiri sebelum kita melanjutkan. Ayo, pergi aja. Digoyang-goyang, digoyang.
siapa yang bersedia maju ke depan? Wah, pintar-pintar anak ini. Ayo, kelompok siapa? Kelompok Joseph. Mana kelompok Joseph? Oke, silakan maju. Kami dari kelompok Yosef. Saya Panti, saya Angkat, saya Maska, saya akan mengucapkan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang terjadi di awal video? Jawab. Chris dan temannya penasaran dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya di laboratorium. Dua, apa saja tokoh utama yang ada di video? Jawab. Jahit, Chris, Kotum, ayah. Tiga, apa masalah utama yang dihadapi tokoh? Jawab. Chris penasaran dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya dan akhirnya mereka melanggar peraturan ayahnya. 4. Bagaimana cara tokoh menyelesaikan masalah tersebut? Jawab. Chris meminta maaf kepada ayahnya, menerima konsekuensi dari melanggar peraturan ayahnya, meminta maaf. Turutilah perintah dari orang tua. 5. Bagaimana perasaanmu setelah menonton video ini? Melalui pengetahuan, pemahaman, dianggap menuruti dan melanggar peraturan. 6. Apakah ada adegan yang menurutmu penting? Mengapa? 1. Melanggar peraturan. 2. Mengakui kesalahan. 3. Menerima risiko jika melanggar peraturan. 7. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada di situasi yang sama dengan tokoh dalam video? Jawab. Menaati peraturan supaya hidup damai dan tentram. 2. Mengakui kesalahan. Oke, tentang kelompok Joseph. Sekarang kita akan mendalami tentang bagaimana peraturan itu dalam kehidupan kita sehari-hari yang dihubungkan dengan kisah kitab suci, yaitu tentang 10 perintah Allah yang diberikan Allah kepada manusia yang menjadi pedoman hidup khususnya bagi orang Kristen. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video tentang 10 perintah Allah yang ada bukunya, boleh juga dibuka. Keluaran 20 ada di buku pembelajaran kita. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Boleh juga nanti sambil kita menyaksikan video pembelajarannya. Mari kita saksikan bersama. Nanti pahami isinya, bagaimana terjadinya, supaya nanti kita bisa semakin paham tentang 10 perintah Allah. Mengucapkan segala firman ini, Aku Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada kepadamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan segala pekerjaan, engkau dan anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau apa sih yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri,
Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oke, baik. Dan supaya kita lebih paham dan mendalami tentang 10 perintah Allah, silakan lihat lembar kerja yang Ibu bagi tadi di bagian kedua. Lembar kerja di bagian kedua. Boleh juga nanti kalau masih kurang paham dengan isi dari video pembelajaran tadi, video isi dari Alkitab tadi, boleh juga kamu baca ulang kembali yang ada di buku siswa, ada di bukumu. Dibaca ulang. Silakan lihat pertanyaannya ada 4. Oke, silakan dicatat. Kelompok. Baik, siapa yang bersedia untuk presentasi? Ayo, kelompok Yohanes. Menyatakan terlebih dahulu, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sebelum menyampaikan 10 perintahnya, jawab, Allah tidak ditujukan untuk mengatur, mengingat dan membebani, melainkan sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku bagi umat yang dikasihinya, yang lelah ditebus dan dibebaskan dari Mesir. Apa yang telah dilakukan Tuhan menurut ayat 2 tersebut? Jawab, membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan tempat perbudakan. 3. Temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Jawab, akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 4. Temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Jawab, hormatilah ibu bapamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Tuliskanlah 10 perintah Tuhan menurut teks kitab suci di atas. 1. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapamu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berzina. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 9. Jangan mengingini istri sesamamu. 10. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Oke, baik, tentang kelompok Yohanes. Sekarang coba kita perhatikan dulu ada di lembar terakhir. Lembar terakhir ada ya. Nanti yang ada gambar seperti ini. Ada? Oke. Dan nanti Ibu bagikan lagi kertasnya. Ini nanti dilanjutkan di rumah. Oke, baik. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Masing-masing kelompok Ibu lihat bekerja dengan baik, saling bekerja sama yang satu dengan yang lainnya dengan mencari jawaban yang benar. Itu menunjukkan kerjasama yang baik dan saling membantu antara satu dengan yang lain. Ibu harapkan juga untuk pembelajaran selanjutnya tetap menggunakan kerjasama yang baik dengan teman-teman. Nah, yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, sebagaimana yang sudah kita dalami tadi, yang pertama, sebagaimana dalam teks kitab suci Keluaran 20, 10 perintah Allah ini diawali dengan kalimat, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, itu kalimat pembuka itu yang menjadi dasar bahwa 10 perintah Allah itu tidak ditujukan untuk mengatur, tetapi mengikat dan bukan membebani, melainkan sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku bagi umat yang dikasihinya, yang telah ditebus dan dibebaskan dari bangsa Mesir. Baru yang kedua, Allah sang pembebas. Artinya Allah yang menghendaki agar umatnya tetap bersuka cita. Nah, perintah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, yaitu ada 3, 1, 2, dan ketiga, yang isinya akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat.
Baru kuduskanlah hari ketiga atau hari Tuhan. Itulah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, sekarang perintah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dimulailah itu dari perintah keempat sampai ke 10, yaitu hormatilah ibu bapamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini sesamamu secara tidak adil. Jadi ada bagian-bagian. Ke-10 perintah Allah itu dibagi menjadi 2 bagian. 1 dan 3 yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Yang bagian 4 sampai terakhir ke-10 itulah yang mengatur hubungan kita dengan sesama. Nah, 10 perintah Allah itu mulainya disampaikan kepada umat Israel yang diterimakan oleh siapa? Nabi Musa dalam bentuk 2 batu. Bukan untuk membebani atau membuat mereka tidak bebas, tetapi menegaskan bahwa Allah Israel adalah Allah pembebas yang memberi peraturan sebagai bukti bahwa Allah mencintai umatnya. Nah, sebagai umat beriman, kita pun melaksanakan 10 perintah Allah itu bukan sebagai beban, tetapi sebagai bentuk ketaatan cinta kepada Allah yang selalu mencintai kita. Nah, dalam tradisi gereja Katolik, makanya tadi ada yang panjang, ya kan? Di awal tadi yang dalam bacaan di awal tadi panjang kan? Ya kan? Nah, rumusan 10 perintah Allah itu mengalami perubahan urutan dan rumusannya. Itu tadi, dibuatlah perumusannya menjadi firman pertama dan kedua digabung menjadi perintah ke-1 sedangkan firman ke-10 itu dijadikan menjadi 2 perintah sehingga urutan serta rumusannya sebagai berikut. Nah, inilah rumusan yang benar. Itu aturan dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagai umat Kristen kita juga memiliki aturan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu dalam 10 perintah Allah. Nah, tadi kita sudah membahas banyak tentang apa itu aturan, bagaimana 10 perintah Allah. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada anak didik kami sekalian. Coba, apakah saya, berarti kamu, sudah menjalankan perintah Tuhan dengan baik? Ya. Oke, siapa menjawab ya? Oke, turun tangannya. Yang kedua, apakah saya menghormati orang tua dengan keluarga saya? Ya. Oke, nomor 3, apakah saya selalu menghindari perbuatan jahat? Ya. Oke, apakah saya memperlakukan orang lain dengan baik? Ya. Apakah saya selalu setia dan jujur terhadap orang lain? Ya. Oke, baik. Sekarang Ibu mau tanya dari awal pembelajaran kita tadi, mulai dari awal sampai di kegiatan kita tadi, ada nggak kira-kira yang kurang paham? Ada di bagian mana anak didik ini yang belum menguasai atau kurang paham dari yang sudah kita kerjakan tadi? Sudah mengerti semua? Sudah paham dengan semuanya? Sudah paham dengan semuanya? Sudah. Oke, baik. Saya akan pembelajaran kita hari ini tidak hanya sebagai pembelajaran semata, tetapi besar harapan Ibu kita semua dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari. Dan nanti di rumah, bagi yang belum menghafalkan 10 perintah Allah, wajib artinya bukan hanya saja dihafal, tetapi dipahami dan dibuktikan dalam kehidupan sehari. Baik itu di rumah, baik itu di sekolah. Nah, untuk tugas kita minggu depan, tugasnya coba nanti tuliskan dulu dalam bukumu apa cita-citamu, lalu apa hambatan dan rintangan yang
yang kamu raih dalam meraih cita-citamu. Nah, itu yang menjadi tugasnya di rumah. Ya, tugasmu di rumah tuliskan apa cita-citamu. Boleh misalnya cita-cita saya menjadi polisi. Hambatan yang saya alami apa? Rintangannya apa? Nah, itu tugasnya untuk materi ini nanti yang akan menjadi materi kita, pembelajaran kita yang akan datang. Jadi, terima kasih untuk kerjasama kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini nanti boleh diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita bernyanyi dulu. Nanti dua penutup. Teman, mari kita terbuka dengan saudara beda agama. Teman, mari kita menghormat dengan orang yang beda pendapat. Ada Islam, ada Buddha, ada Buddha, kita tak ada Kristen, haleluya. Ada Hindu, santi-santi, ada muncul-muncul, semua dengan saudara. Teman, mari kita terbuka dengan saudara beda agama. Teman, mari kita menghormat dengan orang yang beda pendapat. Ada Islam, ada Buddha, ada ada Kristen, haleluya. Ada Hindu, santi-santi, ada muncul-muncul, semua dari saudaraku. Oke, baik. Pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Ayo, siapa yang ingin doa? Oke, boleh Desi, silakan. Ambil sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam apa yang kami bertemu dalam kerjaan surga, kembali kami mengucapkan syukur kepada Ya Pak atas berkat besar ini yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Pak, sebenarnya kami pulang dan beranda kami jalan, berkati bisa sampai ke rumah kami dengan baik. Dan guru-guru kami berilah mereka rezeki serta jauh karena mereka bisa menjadi kau dan anakmu. Dan kedua masuk kami dimanapun mereka berilah mereka rezeki agar mereka bisa mencapai kami sehari-hari. Saking sekiranya Bapa, kami yang berdosa, dengan yang terserah segala dosa-dosa kami, dan tidak terharap kita kasih anugerah yang ingin Kau berikan kepada kami. Dan ada kami apa? Amin. Terima Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita. Oke, baik.